galau. Dia lagi ingin menentukan tempat honeymoon kedua bersama dengan istrinya. Iya. Tapi sekarang pertanyaan saya ini yang paling mendasar ya. Emang apa sih bedanya? Kenapa harus dikasih nama honeymoon? Kenapa nggak dibilang ya udah kita pergi berdua aja sama pasangan? Ya beda lah. Pergi berdua ke pasar juga pergi berdua Masa honeymoon jatuhnya? Enggak, tapi kenapa sih? Kenapa harus dikasih judul honeymoon? Honeymoon itu bukannya kalau misalkan habis menikah kemudian pergi berdua namanya honeymoon? Ya enggak juga, honeymoon itu kan berarti pergi sama pasangan yang sudah sah. Terus menikmati. Emang mau ngapain? Honeymoon tuh mau ngapain? Ya begitulah. Ya, kenapa dikasih nama honeymoon? Ya karena rasanya madu, manis. Gini deh, daripada honeymoon. Honey kan madu. Madu kan rasanya manis. Moon? Moon, bulan. Bulan manis. Rasakan manis ketika tidak datang bulan. Maksudnya ketika tidak datang bulan yang hujan, ya, musim benar. hujan segala macam. Pinter Bapak ngelesnya. Saya akan membantu saudara Wendy untuk menentukan destinasi honeymoon. Karena kita tahu di muka bumi ini banyak sekali pilihan-pilihan tempat yang bisa Anda kunjungi. Oh gitu? Daripada ini salah satu tips. Salah satu tips untuk pasangan suami istri di rumah, kalau misalkan memiliki pendapat yang berbeda, daripada berantem, ambil sebuah globe, tutup mata suami Anda, kemudian biar dia memilih. Tempat yang dipilih secara random, itu berarti harus dikunjungi. Oke. Udah nggak usah pakai gini-gini nah, pakai jari lu aja. Oke, Bapak pilih. Ih, jorok banget sih Wendy Enggak. Silakan dipilih. Belum, ini masih saya puter. Kok nggak ada sih Nusa Kambangan? Hei, lu aja sono. Tunjuk. Oke. Wendy memilih di laut sebelah Spanyol. Di sini Bapak. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apanya. Gak ada pulaunya. Bapak di laut aja. Terus di tengah laut. Tapi ya ini itu beneran loh. Pengennya itu di pantai, nanti dari pantai kan bisa ketemu sama pulau. Udah jangan di situ lah, dibilangin kan dulu sih sama suami. Mendingan di situ aja. Bosan, udah kan. Bagusan juga ke pulau, tuh kan bisa berduaan, romantis. Teman-teman tahu nggak dia lagi menentukan apa? Lokasi pembuangan mayat, ya kan? Lu jahat banget. Itu mau dibuang di pantai atau di mana terus? Upin? Betul. Upin. Ini tolong dong, ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Ini tiba-tiba masuk ke rumah gue. Maaf, rumah saya. Iya, Bang. Bapak cuma tetangga. Ya kan udah lama di sini. Lu tiba-tiba masuk berdua ribut. Ada apa? Gak ada santun sopan ya. Santun sopannya, sopan santun. Ya itu. Di basa-basi semua ada solusinya. Silakan duduk. Silakan duduk. Coba sini. Kasih tahu ke tante apa masalahnya. Jadi kita lagi nentuin pengen honeymoon yang berikutnya. Pas banget sama topik ini. Ayu pengen ke pulau. Udah saya ajakin tapi malah marah-marah. Lah, kok marah-marah? Iya, saya ajakin ke Pulau Gadung. Ya ngapain, orang pengen honeymoon. Jangan ada jadi kernet kita. Bener, tapi kayak nggak berkelas banget ngajaknya ke Pulau Emang Gadung. kemana harusnya? Pulau Mas lah. Sama aja. Coba sekarang kita Lebih banyak klarifikasi roti bakar dulu. di situ. Emang kenapa sih untuk seorang Dian Ayu honeymoon itu penting? Kan abis menikah sudah honeymoon. Udah. Ini honeymoon apa dulu nih? Kita ngomongin honeymoon apa? Bener-bener honeymoon apa second honeymoon? Ini udah pernah honeymoon? Udah pernah honeymoon. Udah yang kemarin tuh udah 3 kali. Buset, banyak amat Ibu. Tapi gagal semua, Bu. Tuh gagal, tuh kan nih. Gagalnya gagal apa? Berangkat sih berangkat, cuman ya gitu deh gagal. Kan honeymoon itu suami istri. Nah, Ya, definisi dulu honeymoon tuh apa sih? Kan gue bilang honeymoon begitu. Tadi emang artinya apa kalau honeymoon itu? Kata dia gini, kenapa harus ada kata honeymoon? Kenapa nggak dibilang pergi berdua aja? Yuk pergi ke pasar berdua. Oh, bener. Antar anak sekolah berdua. Bener. Masa mau kemana? Mau ke honeymoon ke sekolah anak gua? Atau kenapa nggak dibilang rekreasi berdua? Apa yang membedakan ini rekreasi berdua sama honeymoon? Beda nggak? Beda. Nah, itu yang membedakan tuh apa? Ketika saat Nanti berdua. kita akan menjawab, kita akan mencari tahu. Sedang satu ini tetap di basa-basi.
bikin suasana rumah tangga lebih harmonis. Saya pikir yang namanya bulan madu kedua itu perlu. Boleh juga sih. Mungkin emang perlu bulan madu kedua buat ya me time berdua aja, me time pasangan. Untuk second honeymoon itu di usia pernikahan yang kelima itu emang udah mulai perlu ya. Perlu banget ya. Untuk menghindari rasa jenuh juga, di mana rasa jenuh itu akan timbul dengan pasangan kita. Karena biasanya kita udah mulai suntuk dengan rutinitas kita setiap hari yang ngurusin anak, suami kerja. Kegiatan saya ibu rumah tangga, ngurus anak, ya butuh juga untuk pergi berdua dengan suami. Ya hitung-hitung refreshing juga sih. Alasannya untuk mengenang masa-masa pacaran yang udah lama gitu kan. Itu sebagian masyarakat bilang second honeymoon tuh perlu banget. Tapi tadi Oma sempat bilang katanya ada perbedaan jawaban cewek dan jawaban cowok. Iya. Lu analisa Perhatiin analisa dari jawaban alasannya tadi. Kalau cowok? Kalau cewek Kalau itu cewek? karena capek dengan kegiatan, ngurusin anak, ngurusin suami gitu kan, dengan pekerjaan. Kalau cowok ya mungkin kita jenuh dengan pasangan katanya. Terus tadi mengenang masa-masa pacaran. Fokusnya berbeda cewek sama cowok. Tapi kalau gue nggak setuju sih kalau yang namanya second honeymoon, buat gue nggak setuju. Kenapa? Loh, honeymoon berarti apa? Bulan madu. Second, Kedua mantan. bekas. Bekas. Mantan kan? Bekas. Berarti bulan madu bareng mantan nggak bagus. Beda Pak. Nah ini bahaya nih berarti. Di sini berarti kita harus luruskan dulu ya biar satu pandangan ya. Ini maksudnya honeymoon itu lebih ke seperti kita ketika habis menikah, kemudian pergi berdua. Betul. Biasa sih ujung-ujungnya habis honeymoon, kemudian Mbak Ndul gitu. Biasanya atau memang dari awal niatnya seperti itu. Makanya kita klarifikasi dulu apa bedanya sekedar pergi berdua jalan-jalan sampai sama dijudulin honeymoon. Beda ya, karena itu ketika kalau aku sih ketika honeymoon itu udah nggak mikirin yang ada di rumah, udah nggak mikirin yang ada maksudnya pekerjaan atau mungkin sekarang udah punya anak kayak gitu, mikirin sih, cuman maksudnya untuk sesaat ini kita berdua dulu deh, kita memperbaiki yang kayak alhamdulillah kita udah 3 tahun, kemarin kan pasti ada aja masalah, ada perdebatan kayak gitu-gitu. Nah kita refreshing lagi lah. Kita mulai dari awal ketika baru banget nih nikah kan kayaknya masih semuanya kita bikin suasana seperti itu lagi. Siapa tahu bisa memperbaiki keadaan, bisa bikin kita semakin menikmati pernikahan gitu. Jadi nggak gitu-gitu aja jalannya. Ada perbedaan nggak? Misalkan kalau honeymoon itu dikategorikan honeymoon harus ada misalnya tempat romantis atau adegan apa gitu. adegan romantis. Kalau menurut gue ya honeymoon itu dari niatnya. Ketika lu berangkat rekreasi misalkan, beda kan rekreasi itu jalan-jalan, mau sama anak, mau sama keluarga, cuman berdua. Ketika niatnya cuman jalan-jalan ya niatnya rekreasi atau jalan-jalan. Tapi ketika honeymoon lu berniat dalam hati, gua mau memadu kasih sama pasangan gua mau honeymoon kemana? Ke Depok ya nggak apa-apa. Tapi niatnya honeymoon berarti ada niat untuk memadu kasih, untuk menciptakan suasana romantis gimana pun yang caranya. Mesra-mesraan. Nggak harus di hotel mahal, nggak harus. Bapak Honeymoon ya. tapi gimana tadi lidahnya? Makanya itu Ibu, Ayu cinta banget lihat aja. Ini ekspresi muka jijik. Ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak di honeymoon ketiga saya banyak berdoa. Semoga saya nggak dihamili. Dan doanya terkabul. Karena beneran lagi datang bulan saat itu di honeymoon ketiga. Makanya itu setiap Tiga honeymoon kali gagal 3 kali terus. dengan Ayu datang bulan terus. Sih, berarti benar kalau Seneng honeymoon banget. itu berarti ada niatan untuk menambah momongan. Nah, itu yang mau garis bawahi. Kalau gua garis bawahi seperti itu Ya. Tapi kan karena Bahagia mereka banget deh. baru 3 tahun. Baru. Mungkin akan beda jawabannya kalau pasangannya sudah menikah cukup lama. Langsung saja saya akan invite bintang tamu saya. Beri tepuk tangan untuk Sultan Georgie dan Anissa. Hai, selamat pagi. Sehat? Apa kabar? Apa kabar? Selamat datang kembali. Silakan. Nah, ini pasti ada perbedaan jawaban. Ini apa sih dari tadi saya bawa-bawa begini nih gara-gara Wendy nih? Sini. Wah, jadi terus bisa banget. Ayu, itu kedoyan
kelainan suami saya. Aduh. Aku pikir pas kawin sama kamu dia udah sembuh. Lagi rawat jalan. Rawat jalan. Sekarang udah rawat jalan kali, enggak. rawat inap. Dulu pacaran rawat jalan. Sekarang udah ada cowok ganteng langsung nempel. Awas lo ya SMS gue. Ini pentingnya honeymoon. Ini sangat penting untuk honeymoon. Karena mungkin karena mereka sudah menikah lama, saking sibuk urusannya masing-masing, sudah lupa kalau istri mereka itu wujudnya perempuan. 3 tahun menikah sudah 3 kali honeymoon. Iya. Kalau Mbak sendiri udah menikah berapa lama coba? Mbak Nisa sama Mas Sultan. Apaan? Tes. Berapa lama? Tes. Oh iya benar-benar kesempatan. Ibu suka nih kalau dari Mas Sultan nih, 8. lempeng-lempeng gitu di orangnya. 8 tahun. Katanya. Bener Tahu nggak, Mbak Nisa? tanggal berapa pernikahan? Nah, tanggal berapa? Apa? Tanggal berapa? 16 Mei. Tuh, bener kan? Tahun berapa? Makanya, Mbak Sultan, sama saya juga lupa. Ditulis di sini nih tuh. Tanggal 8 bulan 7 2012 kalau saya. Karena saya pelupa. Luar biasa. Membedakan kita. Lu sering lupa ya? Iya. Gue sih nggak pernah inget. Sama dong sama gua. 8 tahun menikah. Ya. Atau gini deh, termasuk pasangan yang menganut paham perlu honeymoon atau enggak? Gini, bahasannya gini. Berat menganut paham. Ya karena ada banyak pasangan yang apaan sih honeymoon sok-sok kebule-bulean, banyak yang kayak gitu. Betul. Ya mungkin perlu, cuman mungkin kita nggak pernah kali ya. Pernah? Kita selama menikah belum pernah honeymoon. Oh iya. Nah kenapa? Tapi pernah pergi berdua tanpa anak-anak? Pernah. Pernah kalau kasih syuting doang ya. Kalau kan syuting. Oh, kalau ada kerjaan? Iya. Tapi kalau emang diniatin banget kita jalan berdua yuk. Pergian gitu. Keluar kota, Buat senang-senang, buat keluar kota. Mungkin setelah ini kali. Setelah ini. Oh, tersadarkan karena acara ini ya. Iya. Ya makanya kenapa sih? Tapi pas abis menikah pernah honeymoon? Atau Ya, enggak? langsung kerja. Nikah, besok syuting. Besoknya syuting. Aduh. Habis Berarti akad nikah, lokasi besoknya honeymoonnya di syuting. Cibubur. Belum Cibubur. Belum yang Cibubur. Ada daerah-daerah Kampung artis sana. Persari situ. Oke, jadi selama 8 tahun, tapi pernah nggak kepikir untuk kayaknya udah kita harus pergi berdua yuk tanpa anak-anak? Ya pernah sih, Sempet karena sih ya kita kepikiran. ibadah itu ya. Kemarin kita sempat alhamdulillah bisa haji. Haji Di situ berdua, kesempatannya ya. berdua. Iya. Benar-benar berasa honeymoon banget. Alhamdulillah dikasih kamar juga yang besar banget. Jadi ibadah plus ibadah gitu. Oh iya. Cipan, beda ya kalau honeymoon yang dibahas kamar. Kamar yang gede. Iya, benar. Bisa di mana aja tidurnya. Tidurnya. Makanya saya banyak berdoa supaya saya nggak dihamili. Ibu tunggu sebentar, ini Ayu mesti diklarifikasi. Dia tuh takut dihamili sama Omes atau sama laki-laki lain? Sama suami saya. Sama suami. Karena kan kita ada Terlalu subur ya. Iya beneran, soalnya habis nikah itu saya datang bulan, setelah itu alhamdulillah langsung dapet, makanya Nggak ada jeda. Hebat tuh. Orang-orang honeymoon untuk bikin anak. Saya honeymoon malah keguguran. Tapi ini benar kejadian, Ini benar Wendy. kejadian. Coba Wendy mungkin boleh cerita sedikit, dia mau honeymoon tapi udah keburu hamil ya waktu itu ya? Iya, udah hamil, udah sebenarnya udah tanda-tanda hamil, cuma istri pokoknya intinya dia feeling dia adalah begitu pakai alat test pack itu hasilnya negatif, ternyata dia salah gitu. Akhirnya begitu mau diajak ke dokter setelah kita honeymoon di Bali, pulang dari Bali sebelum kita ke dokter malah keguguran. si bapak ini. Bukan saya. Pelan-pelan. Naik pesawatnya, Bu, naik pesawatnya. Bukan lagi. Ini gara-gara naik turun. Oh, iya. Naik turun tangga. Oh, iya. Ya udah, ini ada foto-foto kita. Emang beneran naik turun tangga, akhirnya brojol. Ya sudah, ini ada tips-tips yang kita bisa kasih. Nih, bulan madu kedua. Hal yang harus kamu persiapkan sebelum bulan madu. Yang pertama, tinggalkan sejenak segala urusan kantor. Kalau nggak punya kantor, ngelamar dulu, jadi karyawan, Nggak baru. usah. Oh, nggak usah. Pokoknya urusan yang ada. Ya. 2, pilih tempat monumental bersama pasangan, kayak di Monas. Maksudnya tempat yang Lubang berarti. Buaya, Kalibata, ya. Proklamasi sini. Yang ketiga, menitipkan anak. Nah, biasanya menitipkan anak kalau antara ke keluarga, biasanya sih emang Pasti ke keluarga Orang ya. tua lah, orang tua. Iya, Saudara orang ya? tua pasti. Tapi hal-hal seperti ini memang harus dipikirin. Dan tadi belajar dari pengalaman Wendy, ini benar-benar saran saya kalau misalkan Anda pasangan baru dan berencana untuk honeymoon,
please ditahan. Jangan coba bikin dulu sebelum honeymoon, karena takutnya kejadian seperti Wendy. Tapi yang pasti seperti ini, kenapa sih basa-basi pagi hari ini ngebahas soal second honeymoon? Karena banyak sekali ternyata riset yang kita lakukan, kalau pergi berdua dengan pasangan dan memang tempatnya sengaja dikondisikan yang romantis, ketika pulang dari sana, itu entah kenapa secara emosional kita seperti ada ada gejolak lagi. Setuju nggak sih? Atau yang sudah 8 tahun menikah, kemudian akhirnya kemarin pergi haji berdua. Alhamdulillah kita gejolak terus. Woi, tanya bininya dulu nih, bener nggak? Kalau laki mah gitu, gejolaknya ada aja. Kita tanya sama bininya, apakah statement itu betul? Betul, betul. Iya, dia banget lagi. Ini honeymoon bahas apa sih? Tapi berasa nggak sih setelah 8 tahun belum pernah pergi berdua tanpa anak, kemudian dapat kesempatan walaupun juga sambil beribadah, pas pulang ke sana ada perbedaan nggak? Ya biasa sih kalau udah sampai pesawat tuh udah back to reality aja ya. Kayaknya aduh kok gini lagi ya gitu. Tapi kita punya prinsip bahwa honeymoon tuh bisa di mana aja gitu. Nggak harus keluar negeri, nggak harus kemana gitu. Bisa aja di hotel Jakarta mungkin gitu. Yang lucu-lucuan. Tapi pernah pergi berdua ke hotel? Malah. Ketawanya gitu. Yang penting berdua. Nah, ngomong-ngomong masalah tempat nih kan. Nah, lu seneng banget sih. Ketawanya soalnya gitu. Oke, silakan Pak lanjutkan. Ya tadi kita ngebahas masalah tempat, bisa di hotel, bisa mana aja lah tempat-tempat yang kalau yang penting berdua. Nah, tapi ada tips nih bagaimana cara menentukan tempat yang baik untuk honeymoon. Ini dia. Berbagai destinasi impian mungkin terlintas di benak Anda yang merencanakan bulan madu kedua. Namun sebelum menentukan tempat untuk berbulan madu, perhatikan dulu beberapa hal berikut ya. Pertama, pilihlah tempat sesuai budget. Alangkah baiknya bila pasangan memiliki tabungan tersendiri untuk berbulan madu, karena masalah budget adalah hal yang krusial dan paling menentukan untuk dapat menyesuaikan kemana destinasi yang akan dituju dan juga menentukan beragam aktivitas yang akan dilakukan di tempat liburan nanti. Kedua, jangan pergi terlalu jauh. Pasangan suami istri yang telah memiliki anak harus mempertimbangkan jauh dekatnya destinasi dengan umur sang anak. Jika anak masih kecil, jangan pergi terlalu jauh dalam jangka waktu yang lama. Cukup 1-2 hari saja. Tapi jika anak Anda sudah besar, maka bolehlah Anda berbulan madu kembali ke tempat yang lebih jauh dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ketiga, pastikan tempat yang dituju memiliki beragam fasilitas untuk dinikmati berdua, sehingga perjalanan bulan madu Anda lebih nyaman dan menyenangkan. Tentu menyenangkan bukan jika bulan madu kedua Anda berjalan sempurna dengan perencanaan yang matang? Kalau tadi dari VT-nya kita lihat, kalau misalkan memang niatnya honeymoon, biasa satu terlihat dari pemilihan lokasi penginapan. Biasa kalau misalkan rekreasi mungkin kita cari yang deket tempat hiburan, yang rame. Tapi kalau honeymoon itu cenderung cari tempat yang sepi. Oh gitu ya? Yang itu tadi kan gitu Pak Vitinya, gimana Kalau sih? gue malah sebaliknya. Emang Bapak pernah honeymoon? Pernah. Sekali kan? Iya sekali doang. Tapi kan bisa difotokopi perbanyak. Lo kata dokumen. Tapi ngomong-ngomong kalau lu sendiri deh, kalau milih tempat karena apa? Selain budget? Ya itu, tempatnya pengennya tuh yang sepi, jauh dari keramaian. Karena honeymoon itu juga adalah saat ketika kita berdua dan kita bisa ngobrolin mungkin hal-hal selama ini yang tidak terucap, ya nggak sih? Betul, berdua aja. Yang ngobrol dari hati ke hati dan suasana mendukung. Kalau nggak bener, kalau gue sih ada ide cari tempat yang memang bener-bener di ujung. Jadi dari pintu satpam ke hotelnya itu jauh banget. Jadi kalaupun ribut, istri atau suami mikir kalau mau keluar juga pasti jauh gitu. Ya nggak kayak gitu juga. Ada. Tapi tadi gini ya, ada satu pertanyaan dari Mas Sultan yang bikin aku, wah ini orang kayaknya emang belum pernah honeymoon sama sekali. Aja nanya gini, emang harusnya honeymoon tuh berapa hari sih? Berarti aku melihat di konsep kepala Mas Sultan ini, dia sendiri kayaknya konsep honeymoon itu emang nggak ada. Ada, cuma berapa hari aku mau nanya itu. Dikira kita orang travel kali ya. Yaudah, nanti kita akan balik lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Ntar kita urusin deh, kita urusin. Marimba rhythm start to play, dance with me, makes me sway.
Apakah pemirsa sudah memiliki rencana untuk berwisata dengan pasangan? Bila pemirsa masih bingung hendak berlibur kemana, berikut adalah 5 destinasi bulan madu terromantis versi basa-basi. Di posisi kelima, Koh Samui, Thailand. Koh Samui menawarkan keanekaragaman alam yang kaya. Tempat ini menjadi lokasi favorit bagi para pasangan yang ingin menghabiskan indahnya bulan madu dan eksotis di sebuah pulau. Pemirsa bisa lupa diri ketika berada di bawah laut dengan fasilitas snorkeling di Koh Samui. Di posisi keempat, Santorini, Yunani. Keindahan Laut Aegea menjadikannya sebagai salah satu destinasi bulan madu terbaik di Eropa. Sembari menikmati keindahan alam Santorini, pemirsa juga harus menjelajahi cita rasa khas masakan Yunani. Di posisi ketiga, Bali, Indonesia. Siapa yang tidak kenal Bali? Pulau yang sangat indah akan budaya dan alamnya menjadikan Bali sebagai tempat yang sempurna untuk pasangan berbulan madu. Pemirsa bisa menghabiskan waktu dengan berjemur di bawah terik matahari, surfing sampai mencoba arung jeram. Di posisi kedua, Paris, Prancis. Wah, kota ini sudah terkenal dengan keromantisannya. Di sini pasangan yang sedang berbulan madu bisa mengunjungi sebuah hotel dengan makan malam yang romantis sambil menikmati keindahan Menara Eiffel di malam hari. Di posisi pertama, Pulau Maldives. Maldives yang menawarkan pemandangan laut yang biru dengan pasir putih sepanjang pinggir pantai yang berlokasi di Samudra Hindia. Keindahan pantai yang eksotis mampu memberi kesan tersendiri bagi pasangan yang sedang honeymoon. Pemirsa dapat mencoba fasilitas private bungalow dan melakukan aktivitas seperti spa treatment dan diving. Nah, bagaimana pemirsa? Sudah memutuskan destinasi bulan madu kedua yang romantis bersama pasangan? Jadi, sekarang udah kebayang ya. Ini karena ada beberapa pertanyaan yang apa sih memang ya udah kita liburan aja enggak. Pokoknya kalau honeymoon tadi ingat adegannya lebih mesra, naik motor juga pelukan. Kita memang niat untuk melakukan bonding kembali dengan pasangan. Tapi kayaknya yang butuhin second honeymoon atau honeymoon di sini bukan cuma kita deh. Tapi kameramen yang sebelah sini kayak butuh nih. Kenapa dia belum kawin? Hah? Belum kawin. Tapi dia udah mikirin banget, soalnya begitu mulai grubak dia nanti gitu. Kayak dia konsen gitu, mikirin gue pengen honeymoon kemana. Atau gini deh sekarang, buat Mbak Anissa sendiri, kalau tahu-tahu diajakin honeymoon, beneran yang honeymoon nih, hayalannya tuh pengennya kemana dan seperti apa? Aduh. Ucapan adalah doa loh, siapa tahu didengerin, Amin, amin, amin. dikabulkan. Tahu kok. Kamu tahu kan aku maunya kemana? Nah, Tes lagi. Dari tadi tes terus nih. Cewek tuh paling suka begitu. Kamu tahu kan dia maunya kemana? Tahu. Apa tuh? PKN kali ya, KKN. Santorini apalah. Apa itu apa? Santorini. Itu di mana itu? Itu sebenarnya Santa. Bundaran HI, Bundaran HI. Yunani. Santorini. Kenapa pengen ke Yunani? Soalnya adikku udah pernah kesana kemarin honeymoon, dia kesana, dia bilang bagus banget. Dan aku lebih suka bangunan-bangunan tuh yang tua gitu. Sejarah aku lebih senang seperti Tanah Abang banyak itu. Tanah Abang belanja Pak, bukan honeymoon Pak, belanja bahan. Itu mah aku dagang dong. Terus udah diungkapkan kepada suami? Udah tahu dia harus seperti apa. Sampai kadang-kadang anaknya suka gini, ayah beliin itu, kan dia nggak romantis soalnya. Iya emang, aku waktu itu soalnya pernah datang emang nggak romantis banget. Sampai anaknya bilang, ayah beliin bunga dong buat bunda gitu. Mestinya sih dia paham ya. Kode keras. Hashtag. Tapi benar ya, kayak ada hukum. Kalau cewek tuh nggak ngomong, pengen dimengerti. Iya. Kalau cowok nggak pernah mengerti, karena kalau nggak cewek nggak ngomong. Nah, Makanya emang komunikasi itu penting. Kan ada lagunya, karena wanita ingin dimengerti. Itu dia, tapi gini, karena dalam perempuan mungkin berpikir apalagi udah 8 tahun menikah, tahulah istrinya mau apa. Itu dia kenapa butuh honeymoon, supaya ngomong satu sama lain, Pak. Benar-benar kita ini kali, Ki Joko Bodo. Bisa menerawang keinginan. Ngomong makanya. Nah, ini kan tadi versi istri. Kalau versi suami emang honeymoonnya pengen kayak apa sih? Tadi kan saya tanya, butuhnya berapa hari? Ya tergantung Bapak budgetnya berapa, ntar kita urusin deh. Mau tempat yang kayak gimana, mau di mana. Yaudah, honeymoon ala Sultan. Nah, gimana tuh? Seperti apa? Terus dia juga pengen tahu. Beneran gak romantis Gue pengen yang apa ya? Backpackers kali.
gitu. Iya, dia lebih senangnya gitu. Backpacker. Nggak, jadi nggak usah bawa koper. Gue pengen nih dengan duit yang gue punya gitu, gue keliling dunia tapi berdua. Keren. Tapi nggak harus yang mewah, yang penting. Ya, yang penting kan berdua aja. Bener. Kebersamaan yang bener. Ali. Lumayan. Benar menegaskan Ali. Omes, honeymoon lu pengennya kayak apa? Kalau gue tuh dari dulu selalu suka tempat-tempat yang sepi. Sampai sekarang salah satu favorit dari antara semua gue adalah Ubud, Bali. Jadi jauh-jauh kemana menurut gue menemukan ketenangan di Ubud, Bali. Asal tempatnya pas, nyaman, berdua. Quality time-nya itulah yang penting. Tapi kalau menurut gue Ubud memang sepi. Gue sama honeymoon juga di sana pertamanya, justru di Ubud sebelum pindah ke Kuta. Tapi ada lagi di Indonesia yang memang tempat lebih sepi. Di mana? Di sini, tengah malam. Berdua aja, berdua. Video kosong. Jatuhnya uji nyali. Tapi kalau aku jujur, kalau nggak mikirin budget ya, entah kenapa kebayangnya sih honeymoon yang mewah. Nah, mewahnya seperti apa? Ini dia. Honeymoon menjadi pemanis sebuah pernikahan. Tak terkecuali para selebriti dunia. Berapa besar ya biaya yang dihabiskan para selebriti ini untuk menghabiskan waktu bulan madu mereka? Nah, Basa-Basi telah merangkum honeymoon selebriti termewah. Di posisi ketiga, pasangan selebriti Beyonce dan Jay-Z melakukan honeymoon kesekian kalinya untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-7. Keduanya berlibur ke Hualalai, Hawaii dengan menyewa resort mewah. Beyonce dan Jay-Z menikmati jalan-jalan ke salah satu bukit dengan pemandangan lautan untuk merayakan momen paling membahagiakan tersebut. Biaya yang dihabiskan kurang lebih sebesar 800 juta rupiah. Di posisi kedua, Pangeran William dan Kate Middleton. Mungkin pemirsa harus mempertimbangkan untuk berlibur ke Seychelles di Afrika. Pulau ini terkenal memiliki salah satu resort paling mewah di muka bumi. Lokasi bulan madu William Kate ini diselimuti perkebunan kelapa dan villa kayu mewah dengan pemandangan langsung mengarah ke Samudra Hindia. Mereka diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 6,25 miliar rupiah. Di posisi pertama, George Clooney dan Amal Alamuddin. Masih di lokasi yang sama dengan Pangeran William dan Kate Middleton, Seychelles. Ditempuh dengan helikopter pribadi, George telah menyiapkan yacht berfasilitas lengkap yang membuat penumpangnya lelap. Tak terasa seperti berada di atas air. Dilaporkan Clooney dan Amal menghabiskan bulan madu dengan tinggal di resort mewah yang menghabiskan biaya tak tanggung-tanggung sebesar 97,8 miliar rupiah. Harga yang sangat fantastis untuk sebuah bulan madu ya pemirsa. Mungkin pemirsa ada yang tertarik untuk menikmati bulan madu mewah ala selebriti Hollywood ini? Jangan enak ya honeymoon 97 miliar yang mikirin dolar naik soalnya. Ya kan duitnya dolar udah. Iya, 97M. Ya tapi kan itu lagi balik lagi kan tergantung kemampuan kocek masing-masing. Yang penting kan memang sesuai dengan budget. Cuman masalahnya memang tantangannya adalah sebagai kita orang Indonesia, karena sebenarnya honeymoon ini terkesan konsepnya tuh kayak mengadopsi dari luar negeri. Karena kalau orang Indonesia tuh cenderung kalau udah punya anak, ya udahlah kita di rumah aja lah, yang penting ngumpul sama anak-anak. Jangan, karena ternyata sekali lagi saya tekankan, terutama yang sudah menikah 10-20 tahun, percaya deh, dengan pergi berdua dengan pasangan, kita mungkin bisa menemukan lagi benih-benih cinta yang sudah mulai memudar, seperti itu. Gue sih pengen ya kayak gitu ya. Cuma permasalahannya, kalau gue pergi berdua sama istri gue, misalkan kemana gitu, takut. Takut apa? Gue takut ngapa-ngapain juga. Kan fobia tinggi. Oh iya, dia takut naik pesawat. Kayak waktu itu istri gue bilang tiba-tiba, yuk berdua yuk kita ke Paris, ke Menara Eiffel. Terus kata dia, nanti kita bercengkrama di atas sana, kata dia gitu. Dia ngomongnya udah excited banget ya. Terus gue ngomong, gak usah ke Menara Eiffel ya. Gue terbangnya aja bingung ke sana. Tuh kadang-kadang itu. Kan Bapak bisa pergi ke Paris Van Java ke Bandung naik kereta 3 jam sampai Bapak. Oh sampai sana macet. Jangan jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi.
dijelasin, terus dititipin sama neneknya, dikasih mainan, dikasih makanan kesukaannya, kita tinggalin. Dia bisa diajak ke mana gitu, ke sebuah permainan waterboom atau mana. Nah, dari situ kita bisa ambil waktu atau kesempatan untuk honeymoon kedua, Mbak. Ya paling yang jelasinnya paling ibunya aja. Kalau saya sih kalau di rumah sih jarang di rumah gitu. Kakak, Ade sama kakak main di rumah oma dulu ya gitu-gitu. Kita bilang ada kerjaan atau ada yang harus diurusin dulu, anak-anak nggak boleh ikut gitu aja. Saya biasanya kalau ninggalin anak saya kasih es krim atau permen biar dianya mau di rumah dan anteng. Yang membedakan ya, kalau honeymoon pertama kali itu kan karena kita belum punya momongan, jadi santai, pergi-pergi gitu kan. Kenapa sih Bapak? Lagi begini-gini aja. Tapi kalau honeymoon kedua, ketiga, atau keempat, biasanya ini karena sudah punya anak, pertimbangannya banyak. Mesti nyesuaiin sama jadwal anak-anak, ujian atau enggak, anak-anak lagi libur atau enggak. Atau kalau kayak Embun yang masih umur 3 tahun. Kemarin itu pas kita pergi bulan Maret kemarin, Maret ke April, itu pas Embun 2 tahun. Jadi aku sekalian nyapih. Karena dia kan ASI sampai 2 tahun, eksklusif tuh. Sama aku sekalian disapih, karena aku nggak tegaan kalau ngeliat dia, nangis-nangis gitu, mending ditinggal sekalian. Tapi dari 3 bulan sebelum keberangkatan tuh udah dibiasakan tidur malamnya itu aku nggak ada di situ. Jadi aku sengaja pulang setelah dia tidur. Jadi bertahap gitu, nggak yang tiba-tiba aku. Jadi pada saat kalian pergi dia nggak rewel? Pas kita pergi tuh enggak sih, karena rumah juga dibikin rame. Jadi ada yang kerja tuh ada berapa orang, ada neneknya, ada omanya gitu. Jadi dia bahkan lupa ketika kita FaceTime pun, kakak, kamu dia kamu pergi. siapa? Terus pas kalian pulang, kalian diusir? pergi. Orang tuanya sedih banget. Nggak apa-apa, di sini memang kalian bisa mencurhatkan semua isi hati kalian. Terima kasih. Enggak gitu, jadi pas momennya juga pas kan. Jadi bukan nggak mau mikirin, sebenarnya berat juga kan, kepikiran banget malah waktu apalagi itu. anaknya masih kecil, biasa justru Iya, kepikiran. ini gimana, ini dia ngerengek nggak ya, karena tengah malam pun kan masih suka nyari-nyari ASI kan kalau kayak gitu tuh. Tapi alhamdulillah sih aman. Dan berhasil nyapihnya? Berhasil. Pulang, begitu pulang semalam doang dia terus kemarin aku bilang kan, kemarin kan pintar, bisa tidur nggak pakai ASI, bobo aja ya. Iya, diusap-usap aja kata dia gitu. Udah. Iya, jadi aslinya yang lain jadi. Untuk anak kedua berikutnya, anak kedua yang produksi. Coba kalau Bapak berani ungkapkan di TV, saya tantang Bapak. Saya tantang Bapak untuk berani cerita. Hidup asik. Ini kan kalau anaknya masih kecil. Kalau Mbak Anissa sama Mas Sultan anaknya ada berapa sih? 3. Ada 3, umurnya? 22, 16, sama aku yang 7 tahun ya. Nah, bener nggak sih ada yang bilang katanya justru kalau anak masih kecil emang kepikiran, kalau anak gede udah santai. Apa itu gosip? Enggak juga sih, nggak gede nggak kecil. Soalnya yang kedua nih yang 16 tahun kan dia juga lagi berangkat sekolah kan di Amerika. Itu pun tetap kepikiran kita. Itu tuh tau nggak, baju tuh kan orang zaman dulu banget kan, baju terus ditaruh di kita gitu supaya nggak kangen. Itu aku masih lakuin hal itu. Oh gitu. Orang zaman dulu kan kalau misalnya anak supaya nggak panas, kita yang pergi, nah itu baju kita bawa gitu. Karena anak aku yang jalan, jadi kemeja yang kesayangan dia aku bawa dari rumah. Jadi pas pergi ibadah haji juga baju anak-anak dibawa? Iya. Bawa. Oh iya. Lucunya. Ya, tapi ini mungkin bisa salah satu tips buat pemirsa di rumah, kalau memang ternyata yang memberatkan adalah anak. Iya. Ya udah dibawa aja baju-baju anaknya ya. Bener, kalau mau nggak ribet sekalian bawa anaknya, bajunya tinggal. Beli di sana. Ribet ya, malah ribet ya. Yaudah, kita akan bahas lebih lanjut, tetap di Basa Basi. Di sampel ada. Seru loh membahas apa? Gue jauh lebih seru loh pemirsa ya. Mungkin bisa dibahas juga. Jangan berbeda ya. Karena kan memang honeymoon itu, ingat ya, honeymoon itu identiknya adalah dengan sesuatu yang memang mesra. Jadi Anda harus mempersiapkan seperti malam pertama lagi, setuju nggak? Gila. Nah,
Mas kayaknya Kencang amat, Pak. Persiapan lahir dan batin. Yes, betul. Laki-laki mau Wendy sekarang katanya punya sesuatu untuk bintang tamu kita. Oke, silakan Cipan. Jadi gini, Ya. ini ada permintaan, terutama buat Mas Sultan karena tidak pernah romantis. Ini saya dapat SMS dari anak-anaknya. Please rayu ibu mereka untuk honeymoon. Nggak usah dirayu mau. Berarti dibalik aja kalau kayak gitu. Gimana? Ngerengek dong jadinya. Mbak Anissa. Dia mau juga? Iya. Perlu dirayu nggak kira-kira? Perlu dirayu nggak? Nggak usah ya. Saya nggak bisa ngerayu, saya langsung ngomong gitu. Besok kita pergi ya gitu. Saya orangnya kayak gitu kayak. Nggak mungkin yang sayang, aku punya kejutan buat kamu. Wah itu belum pernah gue lakuin. Tuh. Coba sekarang. Awas Mes. Mas, coba Mes, lu sutradara, lu ajarin cepat. Sutradara, gua lampu aja deh. Bum aja, bum. Bum aja, bum. Lampu nggak gitu juga bentuknya, Bum Pak. aja, bum. Nggak mau. Jadi kipas angin bisa nggak, Pak? Begini dong. Coba. Pakai yang romantis dong, please. Silakan. Gue nggak pernah bisa bro. Deketan. Oh, sekali-sekali. Pegang tangan. Mas Sultan bisa kok demi aku. Demi dia dong. Kamu pasti bisa. Tuh, dia berdiri. Pegang tangan. Ya duduk aja, duduk. Cium tangan. Cepet. Bun, Pak, jangan begini dong, Pak. Kayak gini. Bun, gitu dong. Bun kita benar-benar. Oh salah. Bun. Nggak bisa gue. Ngomongnya yang pelan. Bun. Ya. Bulan madu yuk. Apa? Bulan madu. Kayak ngajak main. Iya, contohin. Sini, contohin. Benar. Istriku. Contohin. Bulan madu kayak ngajak berantem. Sebenarnya. Oh, nggak bisa juga. Sayang, Ya. maukah? Kalau gue permintaannya saat ini, maukah kau kuhamili lagi? Milih-milih. Tapi berat. Nah, ini dia kenapa kita perlu honeymoon supaya bisa romantis lagi. Perempuan senang loh diromantisin, betul nggak? Iya, senang. Si. Oke. Jadi buat laki-laki, buat para suami, please rencanakan honeymoon berdua dengan istri Anda. Apa sih, Bapak? Romantis sekali gue. Rencanakan honeymoon berdua dengan istri Anda karena quality time sebagai pasangan itu sangat-sangat penting. Ya udah, mudah-mudahan hari ini basa-basi bermanfaat untuk Anda. Terima kasih untuk bintang tamu saya. Kita ketemu lagi basa-basi. Bye. Standar banget gue. Yang kayaknya udah lama nih kita nggak berduaan gitu. Selama ini kan aku sibuk kerja, kamu sibuk di rumah ngurus anak. Gimana kalau kita luangkan waktu kita untuk ya mengenang kembali lah untuk masa-masa pertama kita bertemu atau masa-masa kita menikah. Bu, gimana kalau kita honeymoon aja deh? Kita udah lama nggak honeymoon gitu. Kayak masih pacaran dulu gitu.